Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor atau channel ngobrolin horor, ngobrol horor ya Bro Ayung ya. Masih ada kami berdua di sini, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan terima kasih dulu ke kawan-kawan semuanya. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke ngobrol horor ya. Terima kasih banyak. Semoga itu nanti dikembalikan menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, dan sesuatu yang lebih bermanfaat tentunya. Oke, sekarang langsung aja gilirannya Bro Ayung nih. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru. Aku langsung nyapa kawan-kawan biar cepat selesai ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali kita jumpa lagi di Ngobor, channel yang katanya ditunggu-tunggu. Betul. Katanya lebih. Ya, ada Mas Biru di sana, ada aku di sini. Kita akan ngopi bareng di sini, ngobrolin yang horor-horor ya. Ya, baiklah, langsung ke cerita Bi. Monggo Bro Ayung, ada cerita apa hari ini? Cerita ini belum terlalu lama sih Bi. Kalau tadi kan sebelumnya gitu ya, kemarin cerita yang kemarin itu tahun 91, ada tahun 70. Iya. Kalau ini Sebelumnya juga beberapa hari yang lalu. oh iya. Bahkan baru semalam gitu kan. Oh iya sih. Masih grace. Berarti nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Iya, nggak ada gunanya. Lama-lamain durasi doang. Lumayanan gitu kan. Nah, nggak, ini cerita baru 2 tahunan yang lalu terjadinya Bi. Jadi yang menceritakan Mas Kartono. Mas Kartono, terus ada beberapa teman juga yang terlibat waktu itu ya. Katakan kenapa pakai bahasa terlibat kan lebih cenderung ke sesuatu yang gimana gitu ya, kurang sreg gitu ya. Oh enggak juga. Enggak juga ya. Saya terlibat dalam pengerjaan proyek ini kok gitu. Iya Itu juga positif ya, gitu. positif ya. Saya terlibat dalam perjuangan apa gitu. Itu terlibat. Salah lagi aku ya Bi. Iya. Termaktub ya salah ya Bi. Pokoknya mereka itu bareng ngalamin Pengalamin juga. Gitu. ngalamin bareng, tapi cenderung namanya kenakalan remaja. Tapi sebelumnya gini kata Mas Kartono, indahnya sebuah pembangunan kan merata Mas. Indonesia membangun itu merata. Nyatanya ya orang merata. Sama seperti pembangunan desa Mas. Yang di pinggir-pinggir jalan, rumahnya mentereng-mentereng, dibangun jalan dibangun, tapi di pojok-pojokan dekat aliran kali, kebun-kebun yang masih kayak belantara, nyatanya masih kayak gitu. Situ mau ngomongin apa? Saya bilang mau daftar caleg apa mau nyalon lurah? Horor, jenengan kan cerita horor dibawain, sugrep. Ya kalau dibawain ya lama-lama sugrep katanya. Ada seperti itu, Bi. Baiklah. Mau cerita apa Mas? Dulu saya ada pengalaman. Jadi karena memang satu desa, tapi blok kidul gitu ya, nggak jarang ketemu. Gitu ngomong bahwa di kidul daerah kita, di kidul desa kita, di kidul Tumaritis sebutannya, untuk kampung kan Tumaritis biasanya. Itu ada sebuah desa, tapi bantaran Kali Kemiri yang sebelah wetan. Itu kalau misalnya tampak dari luar jalan gede, ya bangunannya mentereng, terus ada rumah-rumah tuh rapat-rapat. Itu yang kawasan SD itu bukan sih? Yang sering gue lewat situ kan? Betul, itu kan masih banyak bangunan gede-gede. Iya, itu seberangnya Bi. Oh ini seberangnya, Kalau belakangnya berarti. Betul, kalau situ lewat itu ada jalanan. Sekarang memang udah dipaving tapi udah hancur juga. Itu praktis kalau dari tempat kami ya. Jalan jembatan itu sampingnya bantaran kali ngidul sampai pol aspal. Itu nemuin rumah paling 1-2 Bi. Oh, seberang kalinya. Iya, 1-2. Berarti itu di seberang, di belakang posko yang ada pocongnya dulu itu ya. Betul. Ke arah belakangnya sana. Itu banyak kan belantara lah, kebun-kebun kayak gitu. Dan kehidupan mereka yang saya tahu katanya Kartono, dan aku juga memang mengiyakan, mereka itu cenderung nggak neko-neko Bi. Kerjaannya ya di rumah melihara kebun, entah ngambil daun pisangnya buat dijual atau dari pisangnya sendiri dijual, singkong segala macam. Orangnya kayak gitu. Terus, kehidupan ini ya, kehidupan apa ya, desok banget ya, maksudnya orang pedesaan banget. Pedesaan banget. Enggak mereka enggak meri-meri, nggak pengen kayak yang lain-lain ke kota, kemana enggak. Dia kayak gitu. Dan banyak kan mereka punya
ayam itu banyak dan diumbar sakarepe gitu. Nanti kalau udah sore Pulang sendiri, ya. Kayak gitu. Cuman mereka punya, karena saking banyaknya bambu, bikin semacam bukan kandang ya, tapi pagar bambu tinggi-tinggi gitu kan. Pagar samping rumah gitu, pagar bambu tinggi-tinggi rapat. Nanti ayam kan aman. Tapi kalau siang kayak gini, bukan menganjurkannya, yang berminat itu ayam pating ledek, di pinggiran kali, bantaran kali itu kan dari jalanan tadi ya, jalanan yang paving yang hancur itu, terus bantaran yang nyeluruk begitu ke kalinya kan airnya agak daleman gitu, agak jauh. Itu pating dumping itu ayam apa banyak banget. Kalau kita mau niat yang nggak beres, mana ada yang tahu bahasanya begitu. Saya dari dulu, maaf mas, jangan diceritain katanya. Ceritakan, ngobrol diceritain ya. Diceritain semua orang tahu. Iya, dulu saya sering sweeping daerah situ. Bahasanya sweeping sama kawan-kawan. Ya, kenakalan remaja buat dorongan, katanya buat ya kayak gitu asik-asikan lah. Nyari pura-puranya mancing apa, terus ntar kalau ada Mancing ayam di situ. ayam banyak, jadi sini lempar ke kali buat iseng-iseng, dapat ikannya buat tambahan, tapi ayam kan deket-deketin cep kayak gitu, langsung peset apanya. Katanya kalau di sini dipeset itu enggak bokok-bokok gitu, ngecepin darahnya sendiri. Masa sih Mas Kartono? Coba aja, malah coba aja ngecepin darahnya sendiri gitu. Saya sering kayak gitu, jadi hafal banget dari situ. Kalau misalnya lagi nggak main ke bantaran, ya kami berani, tapi di jam tertentu. Kalau nenek-nenek biasanya yang menghuni itu. Berarti kalau kita misal beli ayam, kita cek lidahnya. Betul. Kalau lidahnya Tidak bertulang, bekas potongan, iya kan? Itu berarti ayam nyolong gitu. bukan bekas potongan, ada silet di tengahnya biasanya gitu. Kalau lidahnya terluka, oh, Mas nyolong nang di gitu kan? Iya bisa jadi. Kalau ayam punya normal kan harusnya nggak seperti itu. Wah itu jadi indikator Bro Ayung. Iya, kalau harganya terlalu murah di bawah rata-rata, terus lidahnya begitu, apalagi dari tatapan ayamnya kayaknya sedih, dia menderita gitu loh, itu cenderung. Iya benar. Mungkin itu sih, mungkin alibinya seperti itu. Lari ke Kartono lagi. Saya sama beberapa teman, kalau misalnya soalan ayam di samping-samping bantaran itu nggak ada, berani ke kampung-kampung, masuk ke rumahnya cuma dikit-dikit, banyak kan suwung, banyak kan rumah-rumah nggak berpenghuni, dan kalau dihuni cuma kakek nenek. Udah tua-tua. Udah tua-tua banget. Nanti sentongan antara rumah yang dihuni sama enggak. Ini satunya rumah kosong suwung, ini ada orangnya paling ngaji. Nah, kita dari sana sentongan kan paling lebarnya semeter gitu atau kurang, dipagang begini udah pasti kena. Mau pokok-pokok kayak apa juga nggak ada yang dengar. Nah, satu ketika kami kan operasi sampai ke situ ya, ke samping-samping rumah, terus lama-lama blenger iseng-iseng, yuk kok kita main ke sini udah lama, kadang-kadang sering ngambilin punya orang. Ini kenakalan remaja loh mas, dosa ya dosa, tapi kalau ada orang udah meninggal kamu minta maaf gimana katanya kan. Saya penasaran, wong kita kan bukan orang situ ya. Ini padahal deket, tapi kita nggak pernah nginjek kebun belakangnya, ini tuh apa gitu loh. Deskripsinya alamnya itu seperti apa kita nggak pernah masuk. Kita itu paling bantaran kali, terus rumah-rumah yang ada rumah-rumah itu, tapi di belakang memang nampak kalau sekilas dari tempat mereka itu ngambil ayam, ada pohon-pohon pisang, tapi ke sana itu rimbun lebat banget ini kebun-kebunannya. Ke situ ada akses jalan? Nggak ada sama sekali. Oh nggak ada? Nggak ada sama sekali. Itu nanti berbatasan sama Tumaritis. Berarti akses jalan warga misal mau keluar gitu ya, itu cuma jalan setapak gitu doang? Sama sekali. Makanya banyak orang lahan di sana itu bukan nggak laku dijual sih, tapi sulit untuk dijual karena nggak ada akses. Kalau misalnya harus dibeli pun harus bayarin tanah sebelumnya untuk dibikin jalan. Banyak kan mereka nggak boleh. Iya. Orang-orang yang hidup dari kayak gitu, dia banyak kan nggak butuh uang, nggak butuh uang gede gitu loh. Makanya ya gitulah. Akhirnya teman yang namanya Kartono, saya pernah iseng golet-golet di belakang itu sebenarnya ada apa? Siapa tahu orang namanya mancing-mancing, nyari-nyari gituan kan kadang aus. Siapa tahu ada buah mangga atau yang lain kan buat bisa ganjel perut lah. Mending yang penting kita bawa parang begitu kan. Saya sweeping sama teman-teman ke belakang, lu mudus mana-mana mas, nyamuknya katanya segini-gini. Itu baru satu kawannya kan kayak apa, kamplengin nyamuk kan, masuk ke dalam. Untung kita prepare pakai lotion gitu kan.
Ternyata yang rimbun-rimbun kebun-kebun itu jenengan nggak tahu. Aku sebenarnya tahu, dengar-dengar dari ya orang-orang situ gitu kan. Masih ada saudara lah di situ. Di belakangnya ternyata dari kebun-kebun dapuran bambu yang gede itu lama-lama itu ketemu kobakan itu banyak banget, Pi. Apa? Kobakan. Kobakan itu apa? Genangan. Genangan air itu banyak, disinyalir dulunya itu katanya buat bikin bata. Dulunya bikin buat bata. Kalau lebarnya sih nggak terlalu lebar, mungkin paling 4 meter, 6 meter kayak gitu, rada manjang. Nanti putus di sana sebelah sana nyambung ada lagi ya. kayak gitu. Aku mah nggak menyangka sama sekali jalan-jalan ke situ. Emang ada kuburan nih, ada kuburan yang berlumut, lumut-lumut, kuburan tua banget lah kayak gitu. Terus kesini ada kuburan-kuburan biasa di samping kopakan-kopakan itu. Tapi yang bikin kami itu akhirnya berinisiatif untuk bukan alih profesi ya, kita mau bikin kegiatan lain di kopakan itu, patin celumuk, ikan, bukannya kodok mungkin kan musim hujan atau apa waktu itu. Ya udah masih ada hujan tapi bukan kodok. Ikan bener-bener kelihatan blumur kayak gitu. Sungutnya ada lele mas, ada lele, ada gabus kayak gitu ya kan. Akhirnya teman ngomong pancingin, ambil pancingan yuk kita pancingin. Tapi waktu kan udah sore. Terus aku juga walaupun ini kan pengen nanyain dulu, siapa tahu ketemu orang situ. Kan mereka nggak tahu kita sering ngambilin kayak gitu kan. Itu yang di belakang itu emang sengaja ditaruhin apa emang dari alam ada sendiri. Kalau kira-kira boleh nggak dipancing gitu. Iya, kalau nggak boleh kan nyolong. Kalau nggak boleh ya udah, berarti kita tetap ambil aja tetap. Ayo dulu seperti itulah kegiatan Kartono di masa lalu itu ya. Masuknya ada dana positif, tidak ada apa-apanya sih. Dan terus langsung kami itu keluar sengaja lewat ke samping tadi ya gang sentongan rumah itu, sengaja nyanyi bikin keributan biar ada yang keluar bisa ditanyain ini metu lagi pada apa nih kono, lagi pada ngapa, golok banget mas, tua banget. Kalau misalnya mau fisik-fisikan nggak tahu dia sakti atau enggak, dinginin aja langsung glewang langsung assalamualaikum, tapi goloknya luar biasa. Orang enggak nyai, cuman melaku, kok lah nyolongi ayam. Aduh bisa pas banget lebih. Ayam dipelihara, dilawani, kalau nasi beli nasi aking apa. Kok dihitung kurang, sering. Siapa ya? Kon nyolongi ayam apa enggak? Kamu nyolongin ayam apa? Angel, muka kita susah gitu. Tapi emang iya tapi orang nyai ini mah nyari bajing di bedile. Mana bedinya kalau nyari bajing? Allah ting nyari angel kon, jangan putune siapa sih? Tapi dia memang nggak tahu kita anak mana kayak gitu kan. Enggak nyai, kita itu mau beli, langsung improv si Kartono, saya mau beli ini bambu bambu mau dijual apa enggak nyai? Ya nggak singkar, langsung turun mungkin dia mau beli bambu kayak gitu kan. Kayak nggak singkar, kalau yang karep ya monggo sih, mintanya batangannya berapa. Dia ngomongin serius, nenek-neneknya ini mah cuma buat ngeles doang. Nah, ya wis engkau, saya ngomong orang tua dulu si butuhnya butuhnya banyak. Udah berharap padahal saya nggak enak banget itu, bohongan kan. Akhirnya ngobrol, oh iya nyai, di belakang itu ada air pating genang begitu, dulunya apa sih? Bata mas, ke zaman aku masih muda, zaman kecil apa ya itu bata bikin sendiri. Di rumah gede segini, kandel batanya double, ya bikin di belakang, buat di belakang. Primen sih, kayak gitu gimana? Sida bambunya, engkau disit. Nanti kalau bambunya mau ngomong orang tua, mau nanyain itu kan banyak ikannya. Sampean itu melihara ikan apa tetangga tuh yang melihara ikan? Orang-orang ikannya Gusti Allah katanya, ikannya Gusti Allah ada sendiri dari dulu di situ ada. Kan primen mau ngapain? Ya enggak, wong ikan gede-gede ya diambil aja wani-wani, jangan berani-berani. Kok jangan berani-berani gimana nyai? Sampean bocah bukan orang sini, wis cari karaka, orang satu kopring nggak apa-apa. Langsung kayak emosi ngomongin masalah ikan mau ngambil di situ. Karena kan bingung, tapi ya wis nyai ini ya apa bambunya tadi 5 lasan ya 15 ribuan ya.
Ya tapi negor sendiri, saya nggak ada yang disuruh. 10 hanya, ya 10 ya kena nggak apa-apa kayak gitu. Pulang mereka. Ngomong-ngomong masalah bambu nih ya, Iya. itu emang harganya segituan kalau misal Kalau nebang sendiri bisa dapat satu batangnya itu ya, antara 10 sampai 15. 10 sampai 15 ribu sebatangnya. Nah, usia bambu itu berapa sih biasanya Bro Ayung? Dari kita nanam misalnya. Tergantung. Ya mau nanyanya yang SD apa yang SMP. Apanya maksudnya? Usia kan Siap panen aja, siap siap panen panen. bambu bagus gitu layak. iya sekitar 3 tahun. Serius sudah 3 tahun itu udah setinggi itu Iya bambu. tinggi. Itu kayak sifatnya kayak apa ya? Diliatin nggak numbuh-numbuh, diantengin tumbuh Iya, kayak iya. gitu modelnya. Dan mentok segitu-gitu aja ya tingginya. Segitu. Paling ini kan makin tua, nanti yang lukut itu, yang bulu-bulunya makin hilang. Kayak Iya, gitu, pada tandanya ngeletek itu. seperti itu. Oke. Kayak ada rencana mau beli Berminat bambu. mau bikin, bukan mau beli, Oh, mau bikin kebun bambu Bro Ayung. mau bikin kebun kayak di Cina sana. Itu jangan jenis yang kayak gitu, Bi. Enggak, jenisnya yang satu-satu. Yang satu-satu kalau itu buat king cobra rumahnya. Oh, enggak, ini mau beneran mau ini bambu gitu. Nggak apa-apa kalau bikin apa Buat enggak, ini buat pelihara genderuwo aja. iya ya, nggak apa-apa kalau yang dari anak kan biasanya nurut, Bi. Yang Iya, dari kecil kan gitu tapi kan. mahal biasanya. Gedenya tuh bisa disuruh-suruh. Musang gede murah. Samperin Bro Ayung gitu ke sana. Kalau yang kecil-kecil, berarti kalau calingnya masih segini-gini lah gitu. Disunat nggak sih genderuwo? Nggak tahu. Oke, Ya, ini lanjut. bercandaan ya, Om. Bercandaan. Lanjut, akhirnya jatuh di 10.000 ngambil sendiri. Itu pun nggak serius. Sebenarnya mau nanyain masalah ikan dan lingak-linguk matanya yang nyari ayam atau yang lain itu kan bisa buat. Tapi denger kayak gitu nyai kan cerita sendiri, tinggal disuruh itu cerita keluarganya apa segala macam, timbul rasa iba. Iya ya, ayamnya kok dicuri orang sendirian kayak gitu, kasihan. Mulai ada kayak gitu, ya bisa nyari ikan aja. Tapi kok tadi ngomong aja wani-wani, jangan berani-berani. Buat pemuda itu tantangan. Pulang ya kan, kalau sekarang kan mas saya real bagus-bagus biasa mancing ke laut, nyari cacing yang gede-gede sekalian karena memang elek segala macam. Saya nggak lewat situ, lewat desanya sendiri, kalau nyebrang ke batasan. Wong saya sendiri aja nggak pernah nginjek areal situ ya. Saya ngepasin dari tanah sebelah sini terus gang ini lurus. Ternyata tembusnya kuburan gede, Bi. Ada kuburan gede sebelah kidul desa aku gitu ya. Oh, berarti belakang rumah nenek-nenek tadi kebun itu tembusnya kuburan. Kalau di kampung saya, kampungnya Kartono, ya wis wong kuburan kampung sendiri yang nggak takut kan. Kesana terus makin kadang makin gelap, lewatin dapur-dapuran bambu, baru ketemu kobakan itu. Ya wis lah, saya sama. Berarti kalau di area situ, Iya. seberangnya Bro Tommy juga dong. Benar. Lurusan ke sana, cuman ini ke arah selatan lagi ke sana. Iya, agak ke selatan lagi. Iya, Itu makam semua aneh, orangnya itu sedikit tapi makam semua, gede-gede makamnya. Ya maksudnya banyak gitu, bukan gede. Lanjut ya, Pi. Itu kita bertiga dengan pedenya disinyalir kalau di kobakan seperti itu ikan itu nggak ada makanan. Berarti sama umpan cepet. HP wis tak siap mas, diupload Facebook mas, keren katanya kayak gitu. Wadah udah disiapin, kita langsung autan semuanya digini losan kan ya. Nah itu baru mau mulai, padahal kan siang hari baru beduk, tapi di situ tuh gelap banget, rimbun banget, Bi. Itu kita itu nggak ada yang mulai, nggak tahu yang memandoin siapa, padahal kan biasa asal aja gitu ya, kayak nungguin satu sama lain, nggak ada. Mulai bisa gitu, yang mulai siapa? Iya, kayak kepengaruh omongannya nenek itu, perasaan itu kepengaruh, Bi. Saya aja kok jadi ada ngeri-ngeri sedap gitu, takut kayak gitu kan. Ben, Wan, kamu kan di situ, kamu curug-curug kan, Bi. Yang mulai duluan siapa? Akhirnya bareng cemplungin begitu. Dan satu kobakan ini yang kemarin pas ngeliat jumbul lele gitu, yang lain nanti wis buat besok-besok kayak gitu, ditaruhin. Iwak bisa bangsa teman mas. Ini saya membahasakan omongannya dia. Iwaknya itu kurang ajar, ikannya wirawiri cuma nggak ada yang makan, Bi. Cuman gede. Kalau kecil mas, kepalanya segini-gini lele. Itu mantap banget, itu banyak. Belum lagi gabus, nggak ada yang makan belas, cuman riwa. Kayak iwak asli apa enggak sih ya?
saya ngomong kayak gitu. Lu nggak ada omongan kayak gitu. Wan, kamu apa Wan? Aku orang ngomong, aku nggak ngomong. Nah, kawan saya satunya tak ngomongin. Kamu tadi ngomong apa? Enggak. Kamu dengar apa enggak? Dengar. Ngomong apa tadi? Lunga. Lunga itu pergi, Bi. Bahasa Jawa kan pergi ya, bahasa Tegal pergi. Tadi aku dengar suara ikan kok nggak makan-makan ya. Lunga. Ada suara pergi gitu. Apa angan-angannya kita sendiri ya? Apa jangan-jangan nenek-nenek tadi yang kemarin kita tanya? Kata, no, suaranya lanang. Kayak itu suaranya laki-laki, bukan nenek-nenek. Iya, suaranya laki-laki. Jangan-jangan kuburan gue, karena ada kuburan. Itu malah kurang ajarnya kami ya, nggak nges itu. Yang penting ada buat naruh lempes. Itu ada semacam plesteran makam lawas berlumut, ditaruhin itu apa namanya yang nanti buat wadah ikan loh. Malah apa nih tengernya di sana buat jaring bikrop tutupin kayak gitu. Apa no apa sih ngomong gue? Yai hampan ngomong, ada bercanda-bercandanya dasar pemuda ya, Bi. Enggak ada sautan apa, wis mancing lagi, tapi itu jaringnya terlepas, jangan di situ. Sorry ya, ngomongnya kayak gitu. Sorry ya, Mbah. Itu enggak sengaja kayak gitu. Mancinglah lagi. Mulai dedet ada tarikan. Saya ditarik, ikannya bisa nih emas, Bi. Enggak ada dari tadi jumbulan emas dan ada pergerakan ikan emas itu enggak ada, tapi ikannya emas, tapi bukan emas yang kuning ya, ikan emas yang hitam itu. Yang hitam kayak gitu. Mana Kartono, tadi siapa yang nama lakukan Sekar Kartono ya? No, dan ini wah masih bisa kok ada ikan emas di sini lemu kayak gitu. Iya ya, dipegangin, dilihatin satu-satu kayak gitu. Tapi ngap-ngapnya kayak ikan. Nah itu improv. Saya itu pernah dengar Mas, kalau misalnya ikan jadi-jadian taruh di tanah berpasir kotor itu nggak bakalan kotor. Saya jatuhin. Maksudnya primen di sono dicemplungin sama teman saya, dicemplungin ke air lagi. Oh lo goblok raimu. Maksudnya ke sini ke tanah. Orang ngomong nggak itu dipancing lagi. Aduh dapat ikan emasnya apa enggak kayak gitu. Nyangkol ikan emas dan hampir kayak ikan yang tadi persis, Bi. Emang ikannya mukanya sama semua ya, ikan emas. Orang kambing aja mirip-mirip kan. Saya langsung jatuhin ke situ, ke tanah saya jatuhin bersih, Bi. Nggak ada yang nempel. Itu kan tanah apa ya namanya bekas-bekasnya dompring jatuh, namanya bambu kan dapuran itu halus-halus gitu kan. Orang dipokong aja dilepis saya ini di celana itu kotor langsung kalau nggak dialasin pakai sendal. Ikan kok bersih, tak balik. Wah, wis jelas ikan nggak beres. Tapi mengapa ikan teman saya gawa cari siapa kata siapa ikan bersih mau iwak lunyu berarti bersih sendiri. Ada ini kita kayak rudu begini. Kayak kita itu bertengkar bertiga aja digawa jangan dibawa. Ada suara kayak gitu, suaranya persis kayak ini yang kemarin. Suaranya mana dan ini yang kemarin. Akhirnya kita nengok. Karena memang suaranya ini yang kemarin, nengoknya kan arah ke depan. Lingak-linguk ke depan semua, tahu-tahunya sosok itu bukan ada di depan kami, ada di pagar. Dan itu belakang kita ini dapuran bambu, ada makam, terus pagar yang udah rusak, pagar kayu yang rusak. Itu berdiri di pagar. Posisinya Mas, medeni men katanya. Dia itu tangannya itu kayak lebih panjang dari dengkul gimana ya. Kayak gini, Bi. Iya. Ngamplek ke bawah, rambutnya juga turun semua tapi aja digawa. Kita itu nggak bisa ada yang ngomong sama sekali. Sempat lama, tapi nengok begini kayak dipoto semua. Orang saya masih rokok nempel begini, rokok aja masih nempel. Terus mau nyebut bisa susah banget, masih pegangan pancing. Nah itu teman saya yang megang ikan kayak gini dredeg. Nyi itu bisa ngomong, teman itu bisa. Nyi maksudnya apa Nyi? Maksudnya siapa? Sampean siapa? Ingon aku aja digawa. Peliharaanku jangan dibawa. Nang kene ingon-ingonku kabeh di sini, ingon-ingonku kabeh. Sampean siapa sih? Nyanyi yang di depan itu nggak ngomong, nggak apa, tapi tadi itu berdiri begini ya di dalam, berarti kan di dalam pagar. Pas setelah nyaut udah di luar, kapan itu nyelosnya, Bi? Kalau sementara dia harus bisa ngelewatin kotakan bambu itu ya, pagar itu pun setua itu nggak mungkin semudah itu loh. Harusnya nabrak orang kita aja anak muda susah payah. Nyusup gitu. Itu tahu-tahu
ada di belakang pagar, langsung itu kita ketakutan ya. Ya Nyi, maaf Nyi, sorry Nyi. Saya aja nyampe ngomong kayak gitu, dilemparin lagi ke ini, ke kobakan. Kobakan gitu ya. Kita larinya nggak lewat belakang karena ada nini yang tadi lari ke depan, terus ketemu selendongan yang buat ya, tadi nini yang tadi ya, yang sebelumnya itu berdiri. Dia itu kayak udah tahu gitu loh. Dia itu berdiri di paling ujungnya dan mirip kayak nyegat gitu ya. Iya, kayak nyegat, kayak mirip kayak yang di depan, kayak yang tadi yang di belakang. Kita benar-benar kayak di tengah-tengah sentong. Rumah kuna itu panjang Mas, mau 22 meter kali panjangnya itu, rumah panjang 2 begitu ya. Kita di tengah-tengah dan dari itu bisa lurus banget nenek-nenek yang tadi bilangin ke kita. Seolah-olah ngikutin, tapi jauh, tapi deket angin Mas, dilihat, diomongin tuh susah. Kita ngeliat kebun, dia jauh di pagar, tapi seolah-olah itu di pol, jadi kayak dipagang di tengah-tengah kita. Bertiga, malah pancingan, pumbulan itu masih keser-keser di belakang. Gak ada yang diserut kayak gitu kan. Atau mau, Nyi ampun, minta ampunnya menyaya yang dekat. Wis ngerti. Lu nggak digituin. Kalau udah ngerti sana pergi disuruh pergi. Bocah, emangnya aku siapa? Emangnya aku nggak ngerti. Bocah tukang nyolongi ayam apa ngerti semua. Wis aku ora urusan, tapi kok nanti aku nggak urusan, tapi jangan salah kalau aku datengin orang tuanya kalian kayak gitu. Tapi enggak, itu cuman keras, cuman bahasa sininya keras, ancaman. Tapi saya sampai 2 tahun nggak pernah melintas ke situ, nggak pernah nongol ke arah situ. Takut ketemu Nyai tadi, dan takut juga selama 2 tahun tadi Nyai itu ke orang tua kita. Ini anaknya dulu nyolong ayam di sini kayak gitu. Tapi selama 2 tahun itu aman. Tahu-taunya Nyai itu meninggal. Yang nggak lama itu meninggal setelah kejadian itu. Ya jadi nggak enak sendiri Mas, tapi sampai sekarang jenengan mau mancing banyak banget di situ. Ya kalau saya sih ada ikan aslinya yang jelas itu katanya, tapi nggak mau makan, nggak tahu kalau umpannya benar gitu aja sih ceritanya. Dikasih tahu sama ikan, jangan dimakan. Bohongan kena prank. Menarik juga, penasaran sih sama ikan. Saya sendiri pernah tinggal di rumah Suwung sampingnya selama 3 tahun. Oh, daerah situ. Iya, pernah tinggal di situ. Ternyata dari cerita yang tadi ya diceritain sama si Kartono, lama-lama maksudnya masih ngendi gitu kan. Oh, sampingnya aku tinggal di situ. Berarti pas sampean di situ, saya udah nggak operasi katanya kayak gitu, udah nggak nyari-nyari kayak gituan lagi. Pas lu di situ si nenek itu udah meninggal berarti. Udah nggak ada. Jadi ketemunya udah semua gitu. Karena saya tinggal di situ. Tapi nggak ada akses ya ke sana ya? Jalannya susah ya? Ada. Dari jalanan yang samping kali itu ada. Tapi ya pas motor. Ya jalanan kecil ya. Gitu. Jalan kecil. Okay. Baik. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Semoga kawan-kawan tetap terhibur dengan cerita-cerita dari Bro Ayung tadi. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.